Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Damayanti, MTSI Psikolog, dosen tetap Prodi Psikologi Islam FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Mata kuliah ini ditujukan mahasiswa Prodi Psikologi Islam semester 2 dengan kode mata kuliah PSI 4403 berbobot 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep, dasar, prinsip-prinsip dasar, dan proses perkembangan yang terjadi pada manusia dalam rentang masa kanak-kanak hingga remaja, yang meliputi perubahan fisik, kognitif, psikososial, moral, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tugas-tugas perkembangan. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan diberikan penugasan berupa penyusunan buku ontologi psikologi perkembangan anak dan remaja sebagai bentuk integrasi dan pendalaman materi yang telah dipelajari. Sebuah buku antologi karya mahasiswa yang dihaki dan diterbitkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, CPL 5, dan CPL 7 yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan gugus penjamin mutu. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPNK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan metode penyelidikan dalam perkembangan. CPNK 2, mahasiswa mampu menyimpulkan teori-teori dan aspek dan periodisasi dalam perkembangan. CPNK 3, mahasiswa mampu menganalisis masa pranatal, neonatal, dan masa bayi. CPNK 4, mahasiswa mampu menganalisis masa kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, masa puber, dan masa remaja. CPNK 5, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan khas anak dan remaja dan optimalisasi perkembangan anak dan remaja. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis, interaktif, ataupun Word, juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan berupa kuis, tugas proyek, individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah experiential learning, project based learning, dan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktek, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, pertemuan di periode remaja. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kuliah lagi ya. Oke. Alhamdulillah kita hari ini masuk ke perkuliahan pertemuan ke-12 ya untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.
Oke, sebelumnya saya mau cek kehadiran ya. Tapi gimana kabarnya teman-teman hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita belajar kembali di pertemuan ke-12. Untuk kehadiran masuk semua? Oke, alhamdulillah masuk semua. Ada yang tidak hadir? Siapa? Nufus dan Dani ya. Oke. Ada saya sih nggak ada konfirmasi. Mungkin ke teman-teman yang lain ada konfirmasi kehadiran. Kalau Nufus ada acara keluarga. Oke, siap ya. Makasih ya. Oke. Kita mulai di bab masa remaja. Mungkin sebelumnya Ibu mau review dulu ya terkait materi pekan lalu. Untuk materi pekan lalu ada yang ingat nggak kita bahas apa? Pubertas. Oke. Mungkin ada yang masih ingat ciri-ciri dari pubertas apa aja? Masa tumpang tindih. Masuk tumpang tindih. Kenapa tumpang tindih? Ada yang bisa bantu menambahkan? Periode dari kanak-kanak Menuju dewasa, peralihan. menuju ke remaja atau dewasa ya. Oke, yang kedua, ciri-ciri yang kedua? Masa periode singkat. Masa periode singkat. Singkatnya berapa lama? 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah ingat terkait materi di pekan lalu di masa pubertas. Oke, review sedikit mengingatkan untuk pekan lalu pubertas ciri-cirinya ada 3 tahap ya. Pertama, tahap pra-puber. Berarti ciri-ciri sekunder sudah mulai muncul. Seperti apa ciri-ciri sekundernya? Ya, tinggi badan, ya jakun, lalu timbulnya jerawat, lalu suara sudah mulai membesar. Lalu yang kedua masa puber. Masa puber pasti ditandai dengan seksualnya sudah mulai matang. Seperti apa tandanya? Kalau laki-laki mimpi basah, perempuan menstruasi. Oke. Lalu yang ketiga pasca puber. Pasca puber itu pasca setelah pubertas. Berarti secara seksualnya sudah mulai matang. Ciri-ciri sekunder sudah lengkap, seksualnya sudah matang. Oke, pubertasnya sudah lewat. Berarti sudah masuk ke masa remaja. Oke, saya jelasin pengertian dulu di masa pubertasnya ya. Oke, remaja yang memang asal katanya dari adolescence. Apa itu adolescence? Itu tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa ya. Istilah adolescence sendiri adanya kematangan mental, kematangan emosi, kematangan fisik, sosial dan emosi ya. Tempatnya belum jelas nih kalau untuk remaja. Anak-anak akhir enggak, lalu ke dewasa belum ya kan. Jadi memang nggak punya tempat yang jelas termasuk ke golongan mana gitu. Oke, masa remaja punya periode usia yang berbeda-beda dari beberapa tokoh. Untuk Harlock sendiri itu dia berada di usia rentangnya 12 sampai 18 tahun. Untuk Monks dia memberi batasan di 12 sampai 21 tahun. Untuk Stanley dan Hall dari Santrok itu 12 tahun sampai 23 tahun. Periodenya berbeda-beda ya, relatifnya masa remaja sama, tapi memang berakhir masa remajanya itu berbeda, tapi untuk mulainya relatifnya sama. Hal ini mungkin senada yang disampaikan oleh Santrok sendiri, masa transisi. Masa transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, lalu kognitif, sosial, dan emosinya. Lantas ciri-cirinya apa? Yang pertama, termasuk masa yang sebagai periode yang penting. Kenapa penting? Karena amat sangat berpengaruh atau berdampak ke masa depannya. Lingkungan amat sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan masa remaja. Lalu masa remaja disebut dengan peralihan karena memang ke anak-anak menuju dewasa dia terjadinya peralihan ya. Selanjutnya pasti terjadi perubahan. Apa aja yang perubahan di pubertas? Hampir sama, perubahan secara fisik ya. Karena memang pengaruh dari hormon pertumbuhan. Karena ketika puber itu kelenjar pituitari mengeluarkan 2 hormon. Yang pertama hormon pertumbuhan dan hormon gonadotropik. Hormon pertumbuhan ini bikin si remaja ini nih tinggi badannya berubah. Ya kan, fisik-fisik secara sekunder yang memang kita kenal ya, udah jelas tadi yang memang disampaikan atau di pubertas pada saat pekan lalu.
Lalu berikutnya ada hormon gonadotropik, yaitu hormon seksual. Hormon gonadotropik menghasilkan dua hormon lagi, hormon testosteron dan progesteron untuk laki-laki dan perempuan. Makanya ada mimpi basah dan adanya menstruasi, ya kan. Nah, karena perubahan fisik tadi otomatis mempengaruhi psikologisnya, betul, emosinya, ya kan, gitu. Jadi berubah nih semuanya karena merasa sudah besar, ya. Jadi berubah, tubuhnya berubah, minatnya berubah, kelompok sosialnya juga berubah, gitu. Lalu berubah minat-minat, dan mereka karena merasa sudah transisi, udah lebih besar, akhirnya merasa ingin adanya kebebasan atau kemandirian, gitu. Oke, masa remaja juga disebut usia bermasalah karena tadi pengen adanya kebebasan, ingin mau menunjukkan identitas dirinya, gitu, jati dirinya. Akhirnya masuk ke dalam ciri-ciri masa remaja. Jadi proses di mana dia transisi ingin menunjukkan semua kemampuannya, keputusannya. Badan saya sudah besar, tinggi badannya udah sama seperti mungkin ayah sama ibunya. Jadi secara fisik sudah terlihat dan ia pun ingin terlihat secara psikologis, gitu kan. Dan role model di usia segini itu memang kuat banget. Jadi ini berarti kan berhubungan dengan ciri yang pertama tadi, berdampak ke masa depan, lingkungan yang dia lihat role-nya seperti apa, gitu kan. Usia menimbulkan ketakutan juga karena konsep, ya, dari tanggap stereotip remaja, anak-anak yang gak rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak. Ya, kalau konsep dirinya udah jelek, bisa jadi seterusnya akan merasa jelek, gitu kan. Oke. Lalu masa remaja, masa yang tidak realistik, ini juga bagian dari ciri-ciri masa remaja karena dia terkadang punya banyak banget cita-cita atau keinginan yang besar, tapi mungkin banyak banget dibarengi dengan hambatan-hambatan yang memang keinginan ingin bisa menentukan keputusannya, tapi tetap membutuhkan bantuan orang tua. Nah, di sini nih kebebasan yang diinginkan sama anak, sementara orang tua juga masih belum bisa melepaskan, gitu kan. Ini fase dimana timbulnya masalah ketakutan, masalah remaja, dan masalah-masalah yang tidak realistik di usia remaja. Selanjutnya, ciri berikutnya, masa remaja ambang dari masa dewasa, ya. Perilakunya, gayanya semua ingin seperti orang dewasa. Lalu yang jelas kelihatan sama kita semua apa? Perubahan fisik, ya, itu terlihat jelas. Walaupun memang belum sempurna di awal remaja. Perubahan fisiknya, tinggi badan sama seperti pubertas, ya. Tinggi badan, berat, proporsi tubuh, organ seks, secara ciri-ciri seks sekundernya juga terlihat, ya. Nanti teman-teman boleh baca lagi untuk ciri-ciri dari fisik masa remaja. Keadaan emosi masa remaja disebut badai dan tekanan, ya, storm and dump biasanya. Ketegangan emosinya tinggi karena memang akibat dari perubahan fisik dan kelenjar di tubuh. Ketidakstabilan, jadi kayak ini badan dia ada yang berubah nih setiap hari nih, ya kan. Dari hormon tubuhnya bikin dia ngerasa nggak enak, ya. Perubahan kelenjar itu juga amat sangat berpengaruh dari fisik, mempengaruhi perubahan psikologisnya. Oke. Lalu berikutnya di perubahan sosial, adaptasinya memang agak sedikit sulit, ya, kalau untuk di remaja, karena yang awal sudah harus menyesuaikan dengan lawan jenis. Yang tadinya mungkin waktu SD atau puber itu gengnya masih satu, perempuan-perempuan, gitu, laki-laki, akhirnya transisi ke remaja mereka harus sudah mulai beradaptasi dengan jenis kelamin, gitu, ya. Jadi lawan jenisnya juga sudah harus berpengaruh dan harus menyesuaikan dengan orang-orang dewasa di luar rumahnya, pasti sekolah, lingkungan luar juga, lingkungan keluarga dan sekolah itu juga menjadi perubahan sosial di masa remaja. Oke, kita masuk ke bahaya fisik masa remaja. Di sini mungkin ada kematian, ya. Kebayang bunuh diri di masa remaja karena kesulitan untuk adaptasi, karena fasenya fase teman, ingin mengikuti kelompok konformitas temannya, kesulitan mungkin karena ada hambatan ekonomi atau kesulitan beradaptasi, kurangnya dukungan orang tua,
minimnya teman bercerita mungkin amat sangat berpengaruh pada bahaya secara fisik, yaitu di kematian, bunuh diri. Secara fisik mungkin berhubungan dengan apa? Ya mungkin anak-anak remaja banyak sekarang banyak menggunakan kendaraan atau bermotor yang memang belum waktunya ya, karena tuntutan teman-teman banyak yang menggunakan kendaraan, sementara emosinya belum oke. Bawa motor yang begitu emosi, akhirnya banyak terjadi kecelakaan yang seharusnya masa depannya secara tubuhnya juga lengkap dan sempurna, kecelakaan juga cukup tinggi, akhirnya mempengaruhi cacat secara fisik, pengaruh nanti ke masa depannya. Kecanggungan dan kekakuan karena memang apa ngerasa aneh nih sama perubahan tubuhnya. Mungkin yang tadinya dulu waktu kecil wajahnya juga bersih ya, tiba-tiba ketika remaja perubahan hormon bikin terus anaknya juga memang nggak terlalu bersih misalkan gitu kan. Alhasil banyak jerawat, bikin dia kaku, bikin dia nggak pede, pengaruhnya ke sosial dari fisiknya. Bentuk tubuh nggak sesuai juga, ini emang sangat mempengaruhi ya. Bentuk tubuhnya mungkin ada yang perempuan seperti laki-laki, badannya kekar gitu kan, ini bikin dia nggak pede. Lalu atau laki-laki sebaliknya seperti tidak sesuai dengan seksnya, balik lagi keluarga menjadi penguat dia untuk beradaptasi dengan perubahan fisik yang ada di dirinya. Lalu kesederhanaan, kenapa bisa muncul ke bahaya fisik juga gitu kan? Ya dengan kondisi sosial media saat ini ya, tren FOMO-nya, lalu gaya hidup yang lumayan tinggi, ingin mencapai sesuai dengan tren-tren yang terjadi karena adanya kesederhanaan mungkin di lingkungan rumah juga, ini juga jadi hambatan anak-anak remaja untuk melakukan adaptasi. Selanjutnya di bahaya psikologis, karena memang adanya proses peralihan ya, tugas masa remajanya tidak sesuai dengan tahapannya, akhirnya mempengaruhi psikologisnya. Hambatan-hambatan bisa jadi remaja dasar yang buruk apa? Tugas perkembangan sebelumnya belum tuntas atau belum sesuai dengan tahapannya, dia terlambat matang, bisa jadi pemicu bahaya psikologis. Atau anak-anak yang udah di remaja diperlakukan seperti anak kecil, masih seperti anak kecil, dan adanya perubahan peran ya. Kenapa perubahan peran? Mungkin bisa jadi ada anak-anak remaja yang memang dituntut sama orang tuanya harus membantu orang tuanya secara ekonomi karena mungkin ada ayahnya yang meninggal atau secara mendadak atau salah satu orang tuanya sakit, yang memang saat itu fasenya sedang kuatnya dengan teman-teman, tapi harus beralih peran membantu orang tuanya. Ketergantungan yang terlalu lama, kayak dipaksa apa ya, kalau anak perempuan itu bila remaja melanjutkan pendidikan ke masa dewasa awal merupakan rintangan dan membuat peralihan ke masa dewasa. Kayak anak perempuan yang memang harus kayak banyak di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu kan, zaman dulu stereotipnya begitu ya, yang mungkin dengan istilah mungkin teman-teman sering dengar apa Pak Mali ya, yang nggak boleh jam segini, nggak boleh keluar jam segini, akhirnya menghambat untuk melaksanakan proses kematangan, yang nggak boleh berteman dengan lawan jenis. Akhirnya hambatannya dia ketika bertemu dengan laki-laki bawaannya selalu cemas dan takut gitu kan, karena memang fase untuk dengan teman-temannya juga memang mengalami hambatan. Kita selanjutnya ke tugas perkembangan masa remaja. Setiap manusia punya tugas perkembangan sama seperti periode-periode sebelumnya ya. Untuk di remaja mencapai hubungan baru dengan yang lebih matang dengan teman sebaya baik perempuan dan laki-laki, lalu sudah mencapai peran sosialnya sebagai pria atau sebagai wanita, lalu udah terima nih keadaan fisiknya. Memang secara fisik kan waktu di pubertas disampaikan bahwa remaja batas untuk proses pertumbuhannya sampai 17 tahun, laki-laki sampai 21 tahun. Berarti ya mungkin kalau yang udah mulai adaptasi dengan kalau badannya
eh pendek itu biasa adaptasi dengan agak lebih tinggi atau pakaiannya warna kan teman-teman sudah mulai mengatur itu ya, berarti kan sudah memahami bahwa saya sudah menerima keadaan fisik gitu. Jadi lalu mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sebagai apa? Ya sebagai mahasiswa juga mencapai kemandirian emosional, sudah jauh lebih tenang menghadapi setiap masalah, udah nggak terlalu egois. Seharusnya mencapai di usia 18 tahun. Mungkin kita bayangin deh udah SMA tuh teman-teman akhir udah mau lulus kan udah mulai lebih stabil ya gitu kan. Udah bisa diajak negosiasi terkait proses penjurusan, jangka panjang pekerjaan, udah bisa ngobrol dengan orang tua karena memang emosinya sudah mulai lebih stabil. Mempersiapkan karir ekonomi, ya mungkin udah mulai kayak mengarahkan yang remaja ke oh saya SMK atau saya mau kerja dulu, saya mau kuliah sambil kerja. Itu teman-teman udah merencanakan atau merencanakan dia, lalu mempersiapkan perkawinan, bukan menikah ya, karena menikah ada di dewasa awal. Ini baru mempersiapkan, ya minimal dengan cara apa gitu kan. Oh, saya mau menikah di usia 25 tahun, 28 tahun, atau saya menikah setelah minimal lulus S1 walaupun saya belum bekerja. Teman-teman udah rencanain itu tuh, gitu kan. Atau pokoknya saya nikah nanti setelah saya dapat pekerjaan. Nah itu kan teman-teman sudah merencanakan. Tugasnya merencanakan atau mempersiapkan ya, bukan menikah. Karena menikah adanya di dewasa awal gitu kan, di 18 sampai 40 tahun. Jadi jangan mengerjakan tugas yang memang bukan menjadi tugas bagian kamu ya gitu kan. Selanjutnya memperoleh perangkat nilai sistem etis ya. Jadi udah harus tahu aturan-aturan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oke, silakan ada pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya terkait materi di masa remaja. Oke, silakan. Ada? Bu, saya mau nanya, teman saya ada dia masih remaja. Nah, dia itu kan ada kalau masa remaja ini adanya perubahan fisik ya Bu ya. Yang awalnya dia nerima nih perubahan fisiknya dia karena teman-teman yang ngeledekin dia terus, lama-lama dia ngerasa nggak nyaman gitu. Lama-lama kayak ngerasa apa ya, nggak ada diri dia tuh nggak ada gitu. Gimana gitu sebagai temannya membantu dia gitu Bu. Oke. Remaja yang secara fisik awalnya terima kondisinya, tapi karena memang ledekan, lalu banyak teman-teman yang manggil bukan namanya tapi secara fisiknya ya. Mungkin itu hari-hari yang sering banget kita temuin ya. Jadi apa yang kita lakuin sebagai teman, atau mungkin saya nanti akan menambahkan sebagai keluarga ya. Jadi kalau sebagai teman ya balik lagi, ketika dia curhat apa yang harus kita lakukan? Validasi. Mendengarkan ya, mendengarkan dulu, lalu validasi perasaannya, tenangkan, mengajak ngobrol, atau memang kamu kesulitan untuk bantu, ajak dia untuk bercerita. Mungkin bisa ke psikolog atau mungkin ke guru BK dulu deh gitu kan. Kalau memang teman-teman di sekolah yang lebih banyak dominan dia membuat dia tidak nyaman. Kalau di rumah banyak teman-teman rumah, berarti bantu dia diarahkan untuk bercerita kepada orang tuanya supaya membantu dia untuk proses lebih nyaman kembali menerima kondisi fisiknya, sampai dibantu untuk melihat satu kelebihan apa yang dia miliki supaya dia proses transisinya itu bisa lebih mudah ke masa dewasa nanti gitu. Jadi kamu dengarkan dulu di awal sebagai teman ya kan. Kalau kejadian banyak di sekolah, bantu dia arahkan untuk ke guru BK. Kalau memang kejadiannya banyak di lingkungan rumah, ya bantu dia untuk mudah atau nyaman bercerita kepada orang tuanya agar memang mudah untuk dibantu ke tenaga profesional, kurang lebih seperti itu ya. Ini dari materi yang saya sampaikan, saya ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa jawab. Ini pertanyaan yang pertama, saya bertanya mengapa anak remaja disebut dengan masa transisi. Ya, boleh silakan. Jawab. Karena pada masa remaja merupakan masa di mana merupakan peralihan dari anak-anak menjadi remaja, yang ditandai dengan
Ya, perubahan tadi sudah dijelaskan, fisik, Mm-mm. emosional, Oke. kognitif, dan sosial. Remaja juga ini mulai membuat identitas diri serta belajar belajar lebih mandiri gitu, Bu. Ya. Oke, terima kasih Dava. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan tadi yang pertama ya. Bagaimana peran keluarga dan lingkungan untuk membantu masa remaja melewati masa transisi tadi? Bu, Ah. sama aja. Yang pertama itu keluarga dan lingkungan berperan sebagai pembimbing, kasih sayang, komunikasi yang baik, serta menjadi teladan positifnya juga. Lalu dukungan tersebut itu membantu remaja menghadapi perubahan, membentuk karakter, dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam. Oke, sip. Lanjut kita kuis ya. Oke, untuk evaluasi dari materi hari ini kita kuis ya. Oke. Sebagai bentuk refleksi ya, dan evaluasi dari materi yang saya sampaikan, kita kuis ya. Kita mulai. Sudah disiapkan perangkatnya? Oke. Sudah ya, sinyalnya aman ya? Oke, insya Allah. Belum, pinnya belum. Ya, kita mulai ya. Ciri-ciri seksual sekunder. Apa? Prapuber. Oke. Menang positif ya sinyalnya. Nggak apa-apa. Bisa Kina sama. Hormon ya. Oke, Sakina. Siswa SMP lebih mudah tersinggung, ingin lebih banyak bersama teman-temannya. Perubahan tersebut menunjukkan apa? Oke. Pertanyaan terakhir. Oke, kita lihat podiumnya. Wah, Sakina. Yang kedua, Aulia. Ya, alhamdulillah teman-teman. Gimana refleksi dari kuisnya? Ya, gimana teman-teman refleksi dari kuisnya hari ini bisa membantu teman-teman untuk memahami ya dari materi pubertas di minggu lalu dan remaja di pekan ini. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi perkuliahan untuk mata kuliah psikologi perkembangan anak dan remaja di pertemuan 12 sudah selesai. Kita bertemu di pekan depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.